Analisis ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Dalam perhitungan ROA, biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan. Untuk aset rata-rata dihitung dengan menjumlahkan aset pada awal periode dengan aset pada akhir periode dan dibagi dua. Sebenarnya ada penghematan pajak yang muncul dari penggunaan bunga, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, formula ROA setelah penyusuan pajak dapat dihitung sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuyun Puspitasari NIM 164 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen ROA. ROA bisa dipecah menjadi dua komponen. Yang pertama profit margin, yang kedua perputaran total aktiva atau aset. Nah, pemecahan ini bisa menghasilkan analisis yang lebih tajam lagi. Rumus yang pertama, ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dikali dalam kurung 1 minus tingkat pajak tutup kurung dibagi total aset rata-rata. Kemudian rumus yang kedua, ROA sama dengan profit margin dikali perputaran total aset sama dengan laba bersih ditambah bunga dikali dalam kurung 1 minus tingkat pajak tutup kurung dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total aset rata-rata. Profit margin menjelaskan kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Perputaran total aset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva atau aset perusahaan. Berikut merupakan tabel ROA, profit margin dan perputaran aktiva untuk dua perusahaan hipotesis ABC dan XYZ untuk 3 tahun berturut-turut. Dari data di atas, tampak bahwa perusahaan ABC mempunyai tingkat ROA yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan XYZ selama 3 tahun terakhir. Dengan pemecahan ROA ke dalam profit margin dan perputaran aktiva, tampak bahwa profit margin perusahaan ABC lebih tinggi dibandingkan profit margin perusahaan XYZ. Keduanya mempunyai tingkat perputaran aktiva yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Nurfadila, NIM 185211173. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang operating leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial. Operating leverage itu menggambarkan struktur biaya perusahaan yang dikaitkan dengan keputusan manajemen dalam menentukan kombinasi aset perusahaan. Operating leverage mengacu pada persentase dari biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan. Semakin tinggi operating leverage, maka semakin banyak pendapatan perusahaan. Selanjutnya, cara untuk menghitung operating leverage yaitu FC per PC sama dengan FC per FC plus PC, di mana FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel, dan TC adalah biaya total. Selanjutnya, mengapa operating leverage itu penting, yaitu untuk mengukur sensitivitas laba dan arus kas perusahaan, lalu menghitung titik impas, lalu mengukur resiko operasi bisnis, dan efek terhadap rivalitas perusahaan di industri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk mempunyai pengaruh terhadap ROA mulai dari muncul sampai menghilangnya produk dengan melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan atau pengembangan, yang ketiga tahap kedewasaan, yang keempat tahap penurunan. Tahap yang pertama yaitu tahap perkenalan. Tahap perkenalan di sini merupakan tahap di mana perusahaan mulai memperkenalkan produk mereka untuk memperoleh market share dengan melalui pengembangan, baik pengembangan produk, pengembangan pasar maupun pengembangan kapasitas, sehingga biaya yang diperlukan akan lebih banyak ketimbang pemasukan kas, maka aliran kas pasti akan bernilai negatif. Yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini perusahaan memperoleh laba yang cukup tinggi dibandingkan tahap-tahap sebelumnya, sehingga tidak diperlukan adanya upaya pengembangan lebih lanjut karena pengeluaran yang dikeluarkan tidak signifikan. Akan tetapi perlu adanya pengelolaan biaya untuk memperoleh biaya yang efisien dalam persaingan produk yang semakin ketat. Yang keempat yaitu tahap penurunan. Pada tahap ini perusahaan mulai mengambil ancang-ancang untuk keluar dari bisnis produk tersebut karena permintaan produk yang semakin melemah yang tidak mampu bersaing di pasaran.
Akan tetapi, jika perusahaan ingin mempertahankan posisi produk, maka diperlukanlah inovasi-inovasi baru terhadap produk tersebut, meskipun dalam melakukan inovasi memerlukan biaya tambahan. Apabila pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, maka aliran kas akan bernilai positif, sedangkan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, aliran kas akan bernilai negatif. Selanjutnya yaitu contoh siklus kehidupan produk. Di sini mengambil contoh siklus kehidupan produk pada produk Coca-Cola. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, di mana produk Coca-Cola mulai dikenal masyarakat pada tahun 1886 sebagai salah satu minuman berkarbonasi. Dengan strategi pemasaran yang tepat, produk Coca-Cola diterima masyarakat dan menjadi produk unggulan. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan, di mana Coca-Cola mulai mendirikan sebuah perusahaan agar dikenal oleh masyarakat dengan menggunakan promosi yang lebih agresif daripada sebelumnya. Meskipun pada tahap ini Coca-Cola sempat mengalami kesulitan dalam keuangan karena kurang tepatnya dalam menentukan harga yang dipatok. Yang ketiga yaitu tahap pendewasaan. Pada tahap ini produk Coca-Cola mengalami kestabilan produksi dan mendapatkan laba yang meningkat. Akan tetapi terdapat pesaing produk berkarbonasi baru dengan laba yang berbeda yang berdampak pada produk Coca-Cola yang membuat minat konsumen menjadi bimbang. Yang keempat yaitu tahap penurunan, di mana pada tahap ini produk Coca-Cola mengalami penurunan laba mencapai 15% sehingga perlu mengoptimalkan strategi pemasaran yang lebih efektif daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu pembatasan kapasitas dan juga pembatasan kompetisi. Dalam melakukan analisis terhadap ROA, analisis perlu memperhatikan komponen-komponen yang ada, yaitu net profit margin atau NPM dan juga tarif pengeluaran aktiva atau TPA. Nah, TPA sendiri merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur suatu efisiensi penggunaan aktiva dalam rangka menghasilkan suatu penjualan yang baik. Perusahaan atau industri yang ditandai dengan biaya tetap yang besar dan membutuhkan periode yang lama untuk membangun atau menambah kapasitas produksi akan mempunyai batas kapasitas. Nah, ada batasan atas yang membatasi jumlah atau besarnya perkuataran suatu aktiva dalam perusahaan tersebut. Bagi perusahaan atau industri yang mengalami hal semacam ini, diperlukan cara lain agar diperoleh ROA yang mampu menarik modal dalam usaha tersebut. Nah, cara tersebut adalah dengan menaikkan NPM. Dengan demikian, meskipun TPA perusahaan atau industri tersebut terbatas, perusahaan bisa memperoleh ROA yang tinggi dengan cara menaikkan NPM-nya. Pada situasi lain, perusahaan akan mengalami pembatasan karena adanya kompetisi. Nah, kompetisi yang ketat akan membatasi NPM yang bisa dicapai. Untuk memperoleh ROA yang tinggi sehingga mampu menarik modal tersebut masuk ke dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut harus menaikkan TPA-nya. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan menurunkan biaya investasi dan melakukan pengendalian biaya. Nah, dengan melakukan pengendalian biaya, perusahaan bisa menekan biaya produksi dan sekaligus bisa melakukan persaingan terhadap harga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis. Menurut Michael Porter, ada 3 jenis strategi, yaitu yang pertama, diferensiasi, yang kedua ada biaya rendah atau low cost strategi, yang ketiga ada fokus. Strategi diferensiasi dilakukan dengan cara mendiferensiasikan produk atau membedakan produk relatif terhadap pesaing-pesaing lainnya. Dengan diferensiasi pesaing, harga bisa dihindari dan perusahaan bisa mengenakan harga yang lebih tinggi atau premium price dibanding kalau perusahaan menggunakan strategi pesaing harga. Diferensiasi bisa dicapai melalui penekanan pada kualitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian strategi biaya rendah atau low cost dilakukan dengan cara menekankan biaya-biaya perusahaan agar perusahaan bisa memperoleh daya saing harga. Pada beberapa industri dengan produk yang menyerupai komoditi tertentu seperti baja, minyak tanah, usaha diferensiasi biasanya sulit dilakukan. Persaingan untuk industri atau perusahaan semacam ini lebih ditandai dengan persaingan harga, supaya bisa memperoleh daya saing harga. Harus menekankan biaya-biaya di perusahaan. Penekanan biaya ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan skala ekonomi, efisiensi produksi, dan pengendalian biaya lainnya. Saya Alfi Nikmatul Arofah, NIM 185211180. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh perhitungan dan interpretasi ROA dalam suatu perusahaan. Oke, jadi teman-teman kita harus ingat bahwasanya semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan menandakan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Laba bersih yang dimaksudkan dalam hal ini adalah laba setelah pajak atau dalam laporan keuangan itu biasa disebut laba tahun berjalan. Adapun total aset yang dimaksudkan dalam hal ini adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu yang bersumber dari modal sendiri ataupun hutang.
Untuk contohnya di sini kita menggunakan analisis cross section di mana kita memilih perusahaannya sejenis dalam satu subsektor yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP dalam periode tahun 2020. Nah, di sini sudah ada laporan keuangan dalam jutaan rupiah PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2020. Di sini sudah diketahui ya, untuk laba tahun berjalannya yaitu sebesar 8.700 sekian. Kemudian untuk total asetnya sebesar 163.100 sekian. Kemudian kita hitung ROA-nya dan ketemu 0,536, itu kemudian dikalikan 100 ketemu 53,6%. Nah, juga sudah ada ya laporan keuangan dalam jutaan rupiah dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2020. Sudah diketahui juga bahwasanya laba bersih atau laba tahun berjalannya yaitu sebesar 7.400 sekian. Kemudian untuk total asetnya sebesar 103.500 sekian. Kemudian dibagi ketemu 0,071%, kemudian dikali 100% ketemu 7,1%. Nah, sudah ketemu ya teman-teman untuk ROA masing-masing perusahaan. Untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 53,6%. Kemudian untuk ROA PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2020 sebesar 7,1%. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diinterpretasikan bahwasanya ROA INDF lebih besar daripada ROA ICBP. Artinya, kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam menghasilkan laba bersih itu lebih baik daripada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Adapun hasil atau nilai rasio yang tinggi di sini itu menunjukkan efisiensi manajemen aset. Perkenalkan, nama saya Algiatri Ramadianti, NIM 185211181. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Adapun materi yang akan saya sampaikan ialah terkait keunggulan ROA dan pentingnya analisis ROA dalam rasio profitabilitas. Baik, yang pertama adalah keunggulan ROA. Menurut Munawir, terdapat 4 keunggulan ROA. 1. ROA dapat diperbandingkan dengan rasio industri, sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi perusahaan. 2. Analisis ROA dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. 3. Sifatnya yang menyeluruh. Analisis ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal menyeluruh yang dilakukan oleh divisi atau bagian. Dan yang keempat adalah analisis ROA dapat digunakan untuk keperluan kontrol serta kepentingan perencanaan. Selanjutnya, pentingnya analisis ROA dalam rasio profitabilitas. Dalam rasio profitabilitas, analisis ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Jadi, ROA ini merupakan indikator penting yang menandakan seberapa menguntungkan perusahaan jika dibandingkan dengan total asetnya, agar manajer dan para investor dapat melihat apakah sebuah perusahaan sudah cukup efisien atau belum. Baik, di sini saya Ariska Dilawati akan memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah teman-teman akan jelaskan sebelumnya. Analisis ROA merupakan analisis yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang ada setelah biaya-biaya modal atau biaya yang digunakan untuk mendanai aset dikeluarkan dari analisis. Fokus analisis ROA adalah profitabilitas serta independen terhadap biaya modalnya. Dalam analisis ROA, faktor-faktor non-recurring perlu pertimbangan lebih lanjut. Faktor tersebut bisa dikeluarkan, bisa juga dimasukkan. ROA bisa dipecah ke dalam 2 komponen, diantaranya profit margin dan perputaran aktiva. Profit margin merupakan ukuran efisiensi perusahaan, sedangkan perputaran aktiva mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aset tertentu. Operating leverage atau penggunaan biaya tetap operasional akan mempengaruhi ROA dengan meningkatkan variabilitas ROA. Semakin tinggi operating leverage suatu perusahaan, akan semakin tinggi titik impasnya atau BEP-nya. Selanjutnya, siklus produk akan berpengaruh terhadap ROA. Komposisi profit margin dan perputaran aktiva akan mempengaruhi ROA. Perusahaan yang menghadapi pembatasan kapasitas sehingga perputaran aktiva akan sulit dinaikkan, bisa menerapkan strategi meningkatkan profit margin. Sebaliknya, perusahaan yang menghadapi pembatasan karena adanya kompetisi yang tajam sehingga sulit untuk menaikkan profit marginnya, bisa menerapkan strategi meningkatkan perputaran aktivanya. Perusahaan yang berada pada titik ekstrim tersebut mempunyai fleksibilitas yang lebih besar, bisa memilih meningkatkan profit margin maupun perputaran aktivanya. Strategi yang dianut oleh perusahaan juga akan berpengaruh terhadap ROA. Perusahaan yang menganut strategi diferensiasi bisa meningkatkan profit marginnya, sebaliknya perusahaan yang menganut strategi biaya rendah akan meningkatkan perputaran aktivanya. Perusahaan yang memiliki strategi di antara 2 titik ekstrim tersebut akan mempunyai fleksibilitas yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.